kenapa sekarang jadi kecelakaan? Katanya gua adalah si Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan teman-teman semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang menarik nih perlu saya informasikan sebetulnya mengenai salah satu postingan saya yang ini ya, yang judulnya video masa lalu ini bisa menjelaskan siapa Peggy gitu kan. Dalam video ini saya menemukan salah satu komenan yang menurut saya ini luar biasa ya. Ini silahkan dalam video juga saya sudah sematkan komenannya. Mungkin untuk lebih jelasnya saya coba bacakan ya. Ada yang nanti yang tidak saya bacakan saya sensor lah gitu ya. Ini dari Muhammad Soleh 4922 ya. Komenannya itu mengatakan seperti ini. Jenderal Mafia terpeleset lendir katanya. Kalian semua dipermainkan persepsinya oleh buzzer titik-titik gitu kan. Kronologi singkatnya kayak gini. Tahun 2016 itu katanya ini titik-titik ini yang membentuk Satgasus ya, Merah Putih. Tahan dan integrasi si Peggy Peron katanya yang lari ke Cianjur itu katanya. Sandra si Aep oleh rakyat sampai dia ngaku apa yang terjadi sesungguhnya. Siap itu anggota Satgasus Merah Putih Sipil. Jangan percaya omongannya menyesatkan katanya kan. Tahan si Aep secara sebrutal korban dibantai sampai bocor di mulutnya apa yang terjadi sesungguhnya. Yaitu kasus Vina ini kasus mafia katanya jenderal itu ya. Ternyata katanya si Vina ini mau dijual katanya atau di trafficking. Nah itu nggak boleh ya. Tapi gagal karena Vina nyadar ditipu dan melawan. Makanya tak dikasih ya. Di rumah sakit pun pihak rumah sakit sudah disuap tuh 5 miliar katanya dari duit narkoba ya. Haram jadah itu. Si Eki masih hidup katanya ya. Ini si Eki masih hidup. Yang jadi korban dengan Vina itu adalah orang gelandangan yang ditumbal oleh ini. Ibtu R ini sering ke rumah si Vina berdasarkan informasi para tetangga Vina tuh katanya. Vina bukan pacarnya si Eki katanya. Itu bohong besar. Yang jelas Ibtu R ini sering ke rumah Vina dalam rangka merayu untuk gitu ya. Itu bahasa dari yang komen di video tadi atas nama akun Muhammad Soleh 49 gitu ya 22. Nah dari informasi itu sebetulnya saya coba searching ya di platform media. Saya juga menemukan salah satu video ini ya. Ini juga bisa menjelaskan juga itu dari sekian banyak itu kan. Itu saya temukan itu yang merupakan ada kesamaan juga katanya kan dari itu gitu. Ada juga video kedua yang ini ya. Yang katanya juga si Eki masih hidup tuh ya. Si Eki masih hidup. Nah, yang itu ya. Jadi dari awal munculnya kasus ini sebetulnya katanya si Ibtu R ini menumbalkan katanya. Nah, saya sih tidak percaya gitu kan. Apa mungkin dengan kesadaran yang luar biasa seorang manusia demi seorang jabatan itu kita menumbalkan anak kita gitu kan. Itu hal yang mustahil bagi saya gitu kan. Itu bisa terjadi. Dengan adanya komen itu saya tersadar juga. Apa iya gitu kan, dan mungkin iya juga gitu akan terjadi, sehingga saya terus searching di platform dan saya menemukan salah satu video yang menurut saya ini videonya nyambung juga dengan sinkron juga dengan komenan di video tadi gitu. Jadi gimana videonya sebetulnya kita saksikan bersama-sama saja. Nah ini cuplikannya. Tuh, kenapa sekarang jadi kecelakaan? Ayo, ya kan pengen ngilangin Rudiah. Katanya seperti itu. Itu kan yang korban kan bukan anak asli Rudiana. Iya. Ya, kalau pengen tahu. Stop. Iya kan? Oke, Pak. Nah itu ya, itu salah satu cuplikannya. Tapi saya juga menemukan video lengkapnya gitu, keterangan bapak tadi bahwa sebenarnya si anaknya dari Ibtu R ini masih hidup dan tidak dikorbankan di situ gitu kan. Dia mengorbankan orang lain katanya sih seperti itu gitu. Jadi gimana video lengkapnya sebetulnya video yang tadi kita saksikan ini dia. Ayo. Iya, mayat itu kan sebenarnya di jalan tol ya, Pak ya? Benernya kan di bawah tol. Kenapa di depan SMP 11? Nah, sekarang 2024 di jalan layang. Ayo. So, Pada saat itu kan foto Eki dan Vina itu kan ada di jalan layang itu, Pak. SMP 11.
kakak. Waktu saya jadi saksi nih, kakak di depan SMP 11. Di belakangnya, di depannya iya Iya, benar. depannya SMP 11 terus. Ah. TKP kan, Praga kan, tetep kok di situ. Berarti pada saat kejadian di jam 10 malam itu Bapak lewat flyover itu sepi, nggak ada siapa-siapa? Ya nggak ada ya. Pas misahin Eki dan Vina dikejar sama satu motor Jam 11:04. jam 11:04. Tuh. Keadaan tidak hujan. Nggak hujan. Baru besoknya itu ada mayat ya, ditemuin mayat paginya. Kita ngojek tuh Jadi di bawah. Bapak sempat misah ya. Sempat misah. Misah mereka berkelahi. Iya, ya. Berarti Eki dikeroyok dong sama orang dua ini. Dikeroyok dua. Pakai Cuman jaket ekstasi nggak? Enggak, Ada kan pakai- ada jaket tuh ekstasi pakai tuh. kaos semua, hitam semua. Oh. Nah, si perempuan yang di belakang, Iya. di anu itu tuh pas bisa sama saya, kamu tuh Dua masih orang. pada sekolah, jangan Iya. berantem. Udah sana pulang. Nah, terus cepet pulang itu, bareng lagi itu. Cuman dia arah belok ke sini, ke jalan Iya. raya, kita lurus. Tuh. Oh. Nah, pas paginya saya narik ke bawah tol. Itu dia ada orang meninggal Tuh. di bawah tol. Katanya kalau di bawah Iya, tuh, warga. ya kata warga. Tapi pada saat Bapak melihat Eki dan Vina itu dikejar sama satu motor ya. Iya. Motornya motor apa Pak? Beat, Beat. Korban pakai motor? Berarti dua-duanya Beat. beat hitam semua. Warna hitam semua. Iya. Yang namanya jadi saksi Iya. mas. Berat. Berarti sampai ke persidangan ya, sampai ke Polda ya? Polda. Dua-duanya beda. Berapa kali ke Polda? 2 kali Ya. malah Poldanya ke situ, Cek. Di TKP. Nih, Pak, berantemnya di Ya. Kalau ke persidangan sih di Cirebon. Cirebon. Kalau pada saat pemanggilan saksi ke Polda. Polda kan ditanya, Sama siapa waktu ke Polda? ya sama Pak Kos Ya. samaan banyak kan. Cek. Oh, sama orang tua terpidana ke sana. Nah kan ditanya, gini, Ya. kata saya tuh. Kejadiannya, Pak, di atas tol, Hmm. berantemnya, terus meninggalnya tuh di bawah tol. Nah, terus kan si Polda Bandung kan kontrol ke sini. Iya. Nah, terus Ya. mungkin iya ya dari siang 7 kan lolos tuh di Polda Bandung tuh nggak diapa-apain. Nah dari Cirebon kan nggak terima, diambil lagi tuh seorang 7 tuh. Bapak yakin dengan ucapan Bapak? Yakinnya orang kita Karena menurut Pak Suroto dan menurut saksi lainnya itu kejadian ditemukannya jenazah Eki dan Vina itu di jam 10 malam 27 kita tuh Agustus. ngapain dari saksi 2016? Ayo, karena nggak ada data saksi itu 2016. Tuh. Lalu tanggapan hakim pada saat Bapak menjelaskan seperti itu Ya bagaimana? diem baik, itunya hakim sama jaksa diem baik. Diem aja. Ya. Malah bengong aja. Pak, bukan motor aja ini, bukan nggak bawa pentungan, nggak bawa apa. Pak. Motor bukan semua. Bukan. Ketujuh terpidana ini, ke-8 semuanya itu Bapak lihat Bukan. Pak yang Ya ngejar? lihat. Kalau digambarkan pakai sketsa itu masih ingat Iya. nggak wajahnya Pak? Nih, kalau ingatnya sih kayak yang korban, wajahnya mirip semua. Potongannya, tingginya Iya, sama, potongannya sama. kurus-kurusnya sama, Sama. kayak korban. Jadi sebenarnya sih bukan sekian banyak orang ya, cuma 2 orang katanya kan dikejar itu yang ini, yang apa namanya, si Eki sama si Vina kan dikejar sama satu motor yang berboncengan gitu kan, yang awalnya di atas, terus pas kejadian itu pas ditemukan paginya itu sudah di bawah posisinya gitu kan. Ini keterangan dari bapak ini. Jadi semakin menarik semeton, kita saksikan lagi ini dia. Kayak Eki. Iya, kayak korban. Usia berapa? Ya SMA kelas 2 aja berapa tuh? Soalnya Iya. sama kayak anak saya soalnya. Oh berarti lawan arah ya, mereka mau ke arah Sumber, Bapak mau ke arah Kali Tanjung. Memang aktivitas Bapak tiap hari Tiap hari. bolak-balik ke situ? Iya. Sampai Untuk jam 1. Apa? Aktivitas Iya. apa? Ngojek apa? Jemput orang. Untuk ke Polres Sumber. bawa apa? Bawa bodeng, kacang. Oh sayuran, ke pasar. Iya. Di jam-jam 10 Iya. tuh. Jam 10 seperempat tuh dari rumah. Jam 10 seperempat dari rumah. Iya. Seperempat tuh dari rumah. Jam Iya. 10 kurang seperempat malam dari rumah. Iya. Oke, lewat jembatan Talun. Iya. Flyover itu sepi, gak ada apa-apa ya Pak? Iya, orang tiap hari. Setelah jam 11 lebih, baru ada si Iya. Orang berantem. orang berantem itu. Iya. Nih, kalau kita nih, kalau ada kecelakaan di situ tuh, laporan ke Polsek Talun. Bapak kenapa malam itu nggak laporan? Ya kan cuma berantem aja. Berarti Eki dikeroyok Oh. posisinya. Iya, dikeroyok kan dipisah sama saya kan. Jadi awalnya memang begitu ditemukan oleh bapak ini, posisinya sebenarnya kan lagi berantem tuh ya, lagi berantem sama orang tadi itu yang boncengan 2 orang itu gitu kan, bukan dikeroyok sebenarnya ya. Makin menarik. Ada yang bawa
apa samurai kah, Nggak benda ada, tumpul? nggak ada. Tuh. Nggak ada. Biasa pakai tangan aja. Nah, tuh. Tuh kita pas lagi di motor dari kita turun tak bisa. Ya. Makanya dari dulu tuh, dari 2016 tuh orang tuh pada sanksi semua. Ya. Pak Kosim, saya tuh tadinya mau jadi saksi, cuman kan baru seminggu kan lagi panas-panasnya tuh. Iya. Pas udah 2 minggu saya bilang sama Pak Kosim, nih saya mau udah. Bapak bisa dipanggil saksi, bagaimana ceritanya Pak? Bapak ngomong Pak ngomong. Kosim. Oh lalu Pak Kosim mengajukan gitu? Iya ngajukin. Oh. Begitu. Saya mau jadi saksi, kasihan orang di lapangan nggak bersalah. Iya. Iya. Tuh. Jadi saya mau jadi saksi. Bahkan pada saat Bapak di 27 Agustus itu lewat di depan SMP 11 Pak. Ya lewat orang tiap hari. Iya. Ada nggak anak kumpul-kumpulan di situ? Ya nggak ada ya orang tiap hari. Tiap malam memang aktivitasnya rutin bawa Rutin. sayuran dari sumber ke Rutin. pasar ya, lewat Iya. flyover itu, lewat Iya. jembatan, lewat Iya. SMP 11. Mm-mm. Tiap hari itu. Tiap hari tahunan wis. Tapi sekarang udah nggak lagi. Sekarang mah berangkat 2:30, Oh masih aktivitasnya Masih. seperti itu, cuma beda jam. beda jam. Oke. Makanya Suroto sih jadi saksi. 2016 aja nggak jadi saksi dia. Dia pengakuannya membawa jenazah ke rumah sakit dan melihat gitu loh, korban tergeletak gitu Pak. Artinya jaket atribut geng motor itu nggak ada di situ Pak ya? Nggak ada. Ya, Tapi ditemukan pas jenazah itu ada geng motor Pak, ada jaketnya Pak, pakai jaket. dia bisa aja orang pengen ngilangin jejak sih. Iya. Ya Sob, kenapa sekarang bilangnya kecelakaan? Ah, Dulu kenapa yang bunuh orang salah darah? Ayo, Sob. iya. Iya kan? Menurut Bapak ke semua terpidana ini pelaku bukan? Ya bukan Iya. ya. Bukan. Ya benarnya kan dari dulu kan. Iya. Kalau kecelakaan kan orang salah darah nggak ditangkap. Kita saksi tetap ngotot, tetap ditahan. Tuh, kenapa sekarang jadi kecelakaan? Ayo. Ya kan pengen ngilangin Rudiana. Nah, itu kan yang korban kan bukan anak asli Rudiana. Iya. Ya, kalau Terus, pengen tahu. stop. Iya kan? Oke Pak. Jadi begitu semakin menarik ya. Jadi semakin menarik. Jadi seperti saya bilang awal tadi bahwa dalam akal sehat seorang manusia itu mustahil seorang manusia apalagi si Ibtu R ini mengorbankan anaknya untuk menaikkan pangkatnya. Itu sesuatu yang mustahil bagi saya kan. Tidak pernah dalam cerita pengalaman hidup saya mendengarkan informasi demi seorang demi pangkatnya dinaikkan, mengorbankan. Itu hal yang mustahil juga, walaupun memang dari awal memang saya tidak percaya bahwa Ibtu R ini mengorbankan anaknya untuk jabatannya. Itu sesuatu yang di luar di luar akal sehat gitu kan. Dan Bapak tadi itu juga sempat sebetulnya diwawancarai oleh Kang Deddy juga itu kan. Kang Deddy juga menanyakan kronologis yang sebenarnya gitu kan. Jadi gimana ini sepenggal saja ya waktu Bapak ini memang diwawancarai oleh Kang Deddy gitu. Jadi gimana videonya semeton kita saksikan bersama-sama, ini dia. Di Polda Jabar. Iya, 2016. Diperiksa di Polda Jabar. Diperiksa. Menjelaskan. Iya. Terus yang 2 orang yang pakai kaos itu yang ditangkap sekarang? Ya bukan. Ya bukan. Beda. Beda. Bukan yang ditangkap sekarang? Bukan. Bukan. Nah kan di Cirebon saya ikut sidang 2 kali. Dijelasin. Ya dijelasin Pak. Dijelasin sama hakim gimana? Ya diem baik. Cuman itu bukan orangnya aja yang 7. Ya bukannya aja. Oh, bukan. Kata saya itu bukan. Yang benar kamu. Ya itu bukan sih. Bukan. Itu mah rada kecil. Kalau sekolah tuh SMA kelas 2 katanya. Tuh. Soalnya sama kayak anak saya sih. Oh, yang berkelahi itu anak kecil. Kecil SMA tuh kelas 2 dalam sekolah tuh. Oh. Soalnya sama Apa seumur anak ini? saya. Yang berkelahi itu berarti sepantaran Eki. Iya, sama. Sepantara. Iya, sepantara. Yang 2 orang itu. Iya, Sepantara. sepantara. Nah, setelah dipisah terus apa? Dari sekian banyak ya, dari sekian video dari Kang Deddy ini, sebenarnya kalau kesimpulan saya bahwa Kang Deddy ini sebenarnya sudah bisa menyimpulkan siapa sebenarnya pelaku dan dalang di balik semua ini gitu kan.
Karena dari keterangan banyak keterangan daripada saksi yang kita dengar sekarang ini ya, baik yang berseliweran juga di sosial media, yang saksinya nggak masuk akal dan membuat kita sebenarnya tidak fokus ke akar masalahnya, yang membuat kita ini menebak siapa dan siapa ini, sehingga yang jadi korban kemarin si kuli bangunan juga kan. Ini juga jangan sampai juga apa yang kita tuduhkan ke video saya sebelumnya tentang keluarga dari mantan bupati ini juga akan kena juga gitu kan. Selalu sih berpesan memang jangan sampai itu ya ada tumbal-tumbal demi membela kesalahan gini kan, banyak sekali tumbal yang dikorbankan gitu. Tapi yang menarik juga, saya juga menemukan salah satu video yang cukup saya ini untuk meyakinkan bahwa apa yang jadi judul video ini, bahwa si Eki masih hidup ini akan terang gitu kan. Ini menarik sebetulnya. Jadi gimana sih sebenarnya video ini sebetulnya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Nanti juga kita akan baca komenan para netizen ya. Halo guys. Gue mau klarifikasi, infoin tentang video yang lagi viral katanya. Gue juga sih nggak tahu, soalnya gue nggak main TikTok. Soalnya ini lagi viral di TikTok. Iya, katanya gue adalah si Eki dan Eki adalah pacar Vina. Kedua, Eki siapa, Vina siapa? Gue kaget kan. Pas gue selidikin, gue cari tahu, ternyata Eki Vina ini dia salah satu korban pembunuhan di tahun 2016 ya, 2014 atau 2016 gitu, di Cirebon. Nah, diduga si korban ini dikait-kaitkan dengan akun gua. Cuman nih, gua kasih tahu ya buat teman-teman semua nih, bahwa akun yang lagi viral di foto-foto di TikTok itulah, kata itu akun aslinya Eki, tapi fotonya pakai foto-foto lama gue. Nah, gue nggak tahu tuh orang siapa tuh, oknum-oknum biasa lah, nggak jelas. Gue saranin sih hati-hati main sosial media. Takutnya merugikan buat kalian juga. Gue cuma pengen nyampein itu aja sih ya. Apa ya, intinya gue nggak pernah punya namanya akun bocil JR apalah itulah, dan gue juga bukan mantannya Vina itu, gue nggak kenal. Dan yang punya akun yang pakai foto-foto itu juga gue nggak kenal. Jadi buat teman-teman semua, hati-hati ya, jangan percaya berita-berita hoax di sosial media. Oke, sekian, makasih. Nah, itu ya yang jadi permasalahan itu, jangan sampai seperti itu, sehingga orang yang selama ini tidak tahu apa-apa, orang yang tidak tahu siapa dan di mana kejadiannya, orang yang disangkutkan juga dia tidak tahu, tapi dijadikan tumbal kayak gini kan. Ini menjadi keprihatinan kita semua gitu kan. Contoh kemarin si Peggy juga kan, Peggy si tukang bangunan yang tidak mengenal korban yang antara tempat kejadian itu juga, karena karena pernah digantikan namanya saja sama bapaknya gitu kan, karena bapaknya kawin lagi itu menjadi tumbal juga nanti. Tapi semogalah keadilan akan kita lihat lah nanti, karena saya yakin bahwa kepolisian dalam hal ini juga menjadi korban juga kan. Pasti akan diklarifikasi juga bahwa bagaimanapun juga selama ini memang kepolisian juga sudah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya gitu kan, agar tidak ada stigma, tidak ada lagi simpang siur situasi kayak gini gitu dan dalam kasus ini gitu kan. Kita harapkan juga seperti itu ya. Biar lebih lengkap sebetulnya kita baca ini kan komenan para netizen saja ya, menanggapi video-video yang tadi. Ini dari Mailova ya, yang katanya rupanya di ujung drama katanya Eki masih hidup tuh, Vina juga masih hidup seperti film India tuh katanya ya. Kita harapkan sih seperti itu gitu kan.
Tapi kayaknya untuk Vina, karena kita tahu juga bahwa klarifikasi dari keluarganya Vina ini sudah gitu kan, kalau memang Vina masih hidup lah kemana sekarang gitu kan. Tapi semoga lah ya kayak film India katanya kan. Ada juga nih dari Ajat Hidayat tuh katanya, justru saya agak aneh gitu pas lihat Eki beda banget tuh ya menanggapi video yang tadi gitu kan. Ini juga pasti tahu ini kejadian yang sebenarnya dan pasti orang dekat dari si Eki gitu kan, sehingga dia bisa menyimpulkan bahwa si Eki asli sama yang di itu beda gitu kan. Dan ini komenan yang terakhir ya, tapi kalau lihat foto mayat beda gitu kan, sama muka Eki dari gigi juga beda, kayak bukan mayat Eki. Nah itu katanya ya, menanggapi juga video yang tadi. Tapi sekali lagi sebetulnya jangan cepat termakan hoak ya, jangan cepat termakan hoak. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita, jangan sampai memang drama ini, kita sebut drama karena ini berjilid-jilid gitu kan, berseri-seri gitu kan, yang sampai sekarang ini titik temunya belum kelar juga, begitu banyak juga kita temukan hal-hal baru juga di situ ya, pengacara yang maju mundur, perseteruan antara pengacara satu dengan pengacara lain, banyak sekali dampaknya dalam kasus ini gitu. Tapi sebenarnya kalau masyarakat, terutama masyarakat netizen, kemarin memang fokus di kasus itu gitu kan, yang sekarang ini malah fokus ke keadilan untuk Peggy, si tukang bangunan gitu kan, yang dia tidak tahu apa-apa tapi kena juga gitu kan. Dan banyak sekali spekulasi liar berseliweran di dunia maya ini. Tapi selalu saya berpesan juga jangan termakan hoak juga sebetulnya, dan bijaklah dalam bersosial media ya. Dan selalu saya berpesan juga jangan pernah nakal ya, jangan nakal, karena sedikit saja kenakalan yang kita lakukan akan berdampak besar untuk kita ya. Jadi segitu saja videonya sebetulnya, semoga videonya bisa memberikan pemahaman baru itu ya untuk perkembangan kasus ini. Tetap jaga persatuan kita sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.